Kasus kali ini adalah kasus yang paling mengguncangkan Vietnam, khususnya kota Hanoi. Benar-benar wild, gila, dan ngeri tentang pemotongan tubuh seorang putri kecantikan Vietnam yang beberapa potong tubuhnya disebar dan dibuang ke sungai. Inilah kisah tragis Ho Yen Nhi. Hanoi, ibu kota Vietnam, adalah kota sungai, di mana banyak sungai yang melintasi kota itu. Salah satunya dan yang terbesar adalah Sungai Merah. Sungai Merah dimulai di Provinsi Yunnan, Tiongkok, mengalir melalui beberapa provinsi di Cina dan Vietnam sebelum akhirnya mencapai Hanoi. Saat sungai mencapai dataran rendah, berubah menjadi tenang dan landai. Tanah endapan di dasar sungai yang berwarna merah kecoklatan membuat nama sungai itu menjadi Sungai Merah. Dengan adanya Sungai Merah yang melintasi kota Hanoi menjadi pilihan transportasi yang mendominasi daripada transportasi darat. Hari itu tanggal 13 Oktober 2023 tampak biasa-biasa saja atau normal-normal saja di Bat Trang. Di sepanjang Sungai Merah yang tenang di Hanoi pada jam 12 siang, pandangan mata sepasang suami istri nelayan tiba-tiba tertuju pada kaki manekin yang mengapung di tepi sungai. Semakin mendekati tepian sungai, mereka begitu terkejut bahwa yang mereka lihat itu ternyata adalah sepotong kaki manusia. Tidak lama kemudian, seorang nelayan lain menemukan penggalan kepala dan potongan kaki yang lain lagi. Bapak Dat, demikian nama nelayan itu, langsung menghubungi polisi. Tetapi mereka menemukan lagi tanda-tanda kejahatan lainnya yang mengerikan. Pada tepi sungai yang ditutupi oleh polesan semen, dan di atasnya dikerubungi begitu banyak lalat. Hari yang dimulai sebagai hari yang normal dengan cepat berlalu menjadi hari yang menakutkan karena kejahatan yang begitu brutal telah terjadi. Inilah kisah tragis dan mengerikan yang dialami Ratu Kecantikan Vietnam, Ho Yen Nhi. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saya ingin beritahu kalau saya membuat konten seminggu sekali. Jadi jika Anda baru menemukan channel saya, selamat bergabung. Saya harap Anda tergerak untuk mensubscribe. Ini akan berarti buat saya. Baiklah, bersama saya Grace, mari sama-sama kita dalami kisahnya. Tanggal 13 Oktober 2023 adalah hari yang biasa-biasa saja bagi pasangan suami istri nelayan dari Linam. Seperti biasa, Bapak dan Ibu Tran Man menaiki perahunya untuk menjajakan dagangannya. Siangnya jam 12.30 setelah dagangan habis, mereka bersiap-siap untuk memancing ikan di sungai. Kegiatan yang sangat biasa mereka lakukan. Tapi hari itu ditakdirkan berbeda. Setelah mereka menangkap ikan, mereka melihat benda aneh mengapung, cuma berjarak nggak sampai setengah meter dari tepi sungai. Sekilas tampak seperti kaki manekin. Tapi begitu mereka semakin dekat dengan objek itu, bulu kuduk mereka berdiri. Yang mereka lihat adalah potongan kaki manusia. Tapi setelah seorang nelayan lain menemukan kepala dan potongan kaki lagi, mereka langsung sadar kalau ini bukan kecelakaan biasa, tapi korban dari kebrutalan seseorang. Tanpa buang waktu, Bapak Tran memanggil polisi. Waktu Tran dan istrinya mau pulang, mereka menemukan hal yang tidak pernah ada di sana. Begitu banyak lalat-lalat mengerubungi tanah yang ditutupi semen. Tampaknya semen itu baru dipoles di situ karena belum terlalu kering dan belum keras. Pak Tran penasaran dan mulai menggali, menyingkirkan beberapa batu, dan dia menemukan selimut usang di bawah situ. Bau busuk menyerang keluar dari situ. Sekali lagi Pak Tran menelpon polisi untuk segera datang. Penemuan potongan-potongan manusia di Sungai Merah menjadi kasus besar. Investigator senior dan ahli forensik turun ke TKP. Area Linam langsung ditutup. Tanah di tepi sungai yang ditutupi semen digali. Baunya sangat menyengat dan ada selimut usang. Di dalamnya ternyata torso manusia.
Polisi memperluas pencarian mereka dan ditemukan lagi beberapa potongan-potongan lain. Dipastikan manusia yang sudah membusuk dan terpotong-potong itu adalah seorang wanita berusia sekitar 15 sampai 25 tahun. Kematiannya karena kehabisan darah akibat 5 tikaman benda tajam yang menembus paru-paru dan jantungnya. Tusukan di bagian organ ini membuat darah mengalir deras. Pelakunya memotong-motong korban agar identitas korban tidak bisa diketahui. Memang sulit menentukan identitas korban karena pelaku mengambil semua barang-barang dan dokumen pribadi, bahkan baju korban pun tidak ditemukan. Polisi mengumumkan berita yang mengerikan ini dan mengundang jika ada keluarga yang kehilangan anggota keluarga datang ke kantor polisi untuk mengenali korban. Cuma ada satu petunjuk yang diandalkan polisi, yaitu kaki kanan yang bertato. Seorang ibu datang ke kantor polisi. Dia begitu khawatir karena putrinya yang baru berumur 17 tahun sejak tanggal 11 atau 3 hari yang lalu tidak pernah menghubunginya lagi. Dia tahu putrinya punya tato di kakinya. Sang ibu sangat berharap kalau itu bukan anaknya. Tapi begitu dia melihat foto potongan kaki yang bertato itu, wanita setengah baya itu langsung lemas dan menangis. Ya, dia adalah putriku, tangisnya. Polisi mengkonfirmasi pengakuan Ibunda Yeni dengan mengambil contoh DNA sang ibu. Dan memang benar, DNA mereka cocok. Ho Yeni baru berumur 17 tahun. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Pada bulan Januari 2023 dengan percaya diri, Yeni mengikuti kontes kecantikan dan berhasil menjadi juara kedua. Penyelenggaraan kontes kecantikan yang disiarkan di televisi itu membuat Yeni menjadi terkenal. Sebagai putri kecantikan, Yeni laris menjadi model, ikut peragaan busana, dan sering mengendorse merek produk-produk tertentu. Dan ini membuatnya berpenghasilan. Yeni juga terdaftar sebagai seorang mahasiswa di Universitas Hanoi dan memilih jurusan teater dan sinematografi karena dia punya mimpi menjadi aktris pemeran film. Kemudian Yeni mencoba mandiri dengan meninggalkan rumah orang tuanya dan menyewa rumah. Tapi sebagai seorang putri kecantikan, dia bisa dibilang tertutup tentang pribadinya. Media sosialnya pun hanya terisi foto-foto kegiatan sosial, mengunjungi manula, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dia dikenal sebagai gadis belia yang kalem, tapi menyenangkan. Dari beberapa tangkapan kamera CCTV, ada sosok yang bisa dibilang sering mengunjungi rumah kontrakan Yeni. Dia adalah Cha Dui-kan yang sejak Januari 2023 menjalin hubungan dengan Yeni. Tepatnya sejak Yeni dinobatkan menjadi runner-up putri kecantikan. Tidak ada yang tahu tentang hubungan mereka. Umur Cha Dui-kan 37 tahun ini sebenarnya cocok menjadi ayahnya. Tapi memang kebetulan juga dia adalah teman dari ayahnya. Dan Kan sudah beristri dan punya anak 2. Dia bekerja di pabrik ukiran tembaga milik mertuanya. Lalu kenapa dia mau mengambil resiko berpacaran dengan gadis berusia 17 tahun? Dan bagaimana akhirnya keadaan hubungan mereka bisa menjadi begitu buruk dan selesai dengan tragis? Polisi menyebarkan foto-foto Kan ke setiap perbatasan dalam dan luar negeri untuk mencegah agar Kan tidak melarikan diri. Pada malam tanggal 14 Oktober, polisi berhasil menemukan keberadaan Kan di rumahnya di Tai Binh. Polisi Hanoi bekerja sama dengan polisi Provinsi Tai Binh dan mereka bergerak dengan begitu hati-hati jangan sampai ada anggotanya atau Kan sendiri mengalami kekerasan yang tidak terduga. Mengingatkan ini mampu melakukan apa saja untuk menghindari diri dari polisi. Mereka ingin Kan ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Operasi penangkapan Kan begitu menegangkan. Ketika polisi memasuki rumah Kan berlari, bahkan bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Dengan pisau di tangannya, Kan menusuk lehernya, dadanya, dan perutnya. Kan dilarikan ke rumah sakit. Usaha budirnya sia-sia. Setelah beberapa hari dirawat, keadaannya membaik.
Di rumah sakit, Kan mengakui perbuatannya dengan alasan memotong-motong tubuh Yeni untuk menghilangkan bukti kejahatan. Motifnya adalah hutang piutang. Yeni meminjam 50 juta dong, dan itu sekitar 32 juta rupiah. Pada tanggal 10 Oktober, Kan meminta Yeni menemuinya di sebuah apartemen di distrik Gia-Lam, Hanoi. Apartemen itu tidak ditempati istri dan anak-anaknya. Setelah itu, mereka pergi makan malam. Kan begitu baik dan lembut, dan ternyata itu adalah topeng untuk menutupi niat barbariknya. Semua sudah diatur oleh Kan. Selesai makan, mereka kembali ke apartemen. Di apartemen, Kan mulai menanyakan kapan Yeni akan membayar hutangnya. Yeni bilang saat ini dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Kan gak bisa terima karena dia tahu Yeni punya uang dari semua pekerjaannya sebagai putri kecantikan. Pertengkaran tidak bisa dihindari. Kan menikam gadis belia itu beberapa kali hingga nyawanya putus. Lalu pria itu mengangkat Yeni ke kamar mandi dan disitulah tubuhnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian menempatkan potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam kotak styrofoam, lalu dia memesan taksi. Kan sempat meminta tolong supir taksi untuk membantunya mengangkat peti putih itu ke dalam mobil. Lalu dia minta diantarkan ke daerah Gia-Lam di dekat Sungai Merah. Setelah supir taksi pergi, dia membawa kotak itu ke sungai. Dia membuang kepala dan kedua kaki Yeni ke sungai. Torsonya dibungkus selimut dan dikuburkan di tepi sungai. Kemudian dia memesan taksi lain lagi untuk kembali ke gedung apartemen. Di sana dia mengambil semua barang-barang pribadi Yeni, lalu pergi ke jembatan dan membuang barang-barang itu ke sungai. 2 hari kemudian, karena takut kejahatannya ketahuan, dia membeli semen dan dia pergi ke tempat di mana dia menguburkan tubuh Ni dan menutupnya dengan semen. Sorenya dia mendengar kabar bahwa beberapa bagian tubuh Yeni telah ditemukan di tepi sungai. Lalu Kan meninggalkan Gia-Lam dengan bis menuju kampung halamannya di provinsi Tai Binh di perbatasan Hanoi. Di sanalah dia diamankan polisi pada pukul 11 malam. Tadui Kan dikenal sebagai pria yang baik, tidak pernah berurusan dengan hukum, apalagi melakukan kejahatan. Kan pindah ke Hanoi dengan keluarganya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan meraih kesempatan bekerja yang lebih baik. Pria tinggi dan awet muda ini dikenal sebagai orang yang sangat lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Karena itu, kebrutalannya menghabisi Yeni benar-benar mengguncangkan Hanoi. Kasus ini belum disidangkan, tapi Mayor Jenderal Polisi Hanoi bekerja sama dengan jaksa untuk menuntut hukuman yang paling berat untuk Kan, hukuman seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat atau hukmat. Begitu singkat kehidupan sang putri kecantikan. Saya meraih posisi tinggi dalam satu kompetisi. Tujuan saya bukan untuk mengubah hidup saya, tapi untuk membagikan hal-hal positif, energi positif, dan perbuatan baik yang berarti bagi semua orang. Pidato singkat yang dia ucapkan sesaat setelah Ho Yeni dinobatkan sebagai runner-up Miss Vietnam. Pertanyaannya sekarang, apakah semua pernyataan Kan itu benar? Bahwa mereka sudah berpacaran sejak awal tahun 2023, bahwa Yeni berhutang 50 juta Vietnam dong. Saat ini Kan bisa mengatakan apa saja yang dia mau, karena Yeni tidak mungkin bisa menyanggahnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komen ya. Saya sih berharapkan ini mendapatkan hukmat atau seumur hidup murni. Karena kejahatannya sungguh barbarik dan brutal. Kasihan Ho Yeni. Tidurlah dalam damai putri cantik. Baiklah, terima kasih banyak sudah tune in sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Love you. Bye.